Frekuensi keceriaan dalam setiap pelajaran. Hi everyone, welcome to our podcast Remi Frekuensi Academy. Seneng banget deh bisa nyapa kalian lagi bersama aku Aul. Aku Ama. Dan aku Re. Oke guys, jadi di episode podcast hari ini kita bakal bahas apa sih? Jadi kita mau bahas permasalahan yang sering banget dialamin sama banyak orang nih, termasuk sama kita-kita juga. Bener banget, kita akan bahas seputar career transition. Nah, tapi kalian tahu gak sih kalau Siti ini punya istilah lain loh guys? Emang ada ya? Ada dong, Mak. Namanya tuh career life cycle. Singkatnya, career transition merupakan proses menjelajahi, menemukan, dan pindah ke pekerjaan atau karir baru. Walaupun kedengarannya sederhana, tapi proses ini bisa jadi agak rumit juga. Terjadinya career transition ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi kita, kayak minat, keinginan, kebutuhan, latar belakang, atau lingkungan. Wah, menarik banget ya Bener pembahasan banget, kali menarik. ini. Ngomongin soal Siti, kita pastinya pernah ada nggak sih di masa bingung pilih jurusan selain pilihan jurusan utama kita yang sesuai sama minat bakat kita nih? Pasti pernah dong, Rain. Ada masanya ketika kita merasa bingung dan gak yakin tentang pilihan karir, terutama saat memilih jurusan kuliah. Apa sih yang buat kita ngerasa kayak gitu, Rain? Iya nih, karena kan di masa-masa kelas 12 itu ya banyak banget faktor yang harus kita perhatiin. Salah satunya tuh tuntutan dari orang tua. Itu sih Berat banget, kan? Berat. Ama, boleh dong nih ceritain gak sih pengalaman kamu terkait pilihan jurusan gitu? Oke, boleh banget nih guys. Jadi saat aku kelas 12 SMA ini, aku udah punya jurusan impian nih. Tapi orang tua aku, khususnya ibu aku ini kayak pengennya tuh aku cuma masuk jurusan pendidikan. Karena latar belakang keluarga aku ini hampir semuanya ini sarjana pendidikan. Wah, menarik banget ya cerita dari kamu, Ma. Kalau Aul nih, gimana sih ceritanya? dong. Sebelumnya aku salut banget nih sama Alma karena kamu bisa keluar dari zona nyaman kamu Betul, dan setuju, start your setuju. first step di jurusan yang Oh kamu my mau. god. Kalau dari aku nih, karena latar belakang keluarga ayah aku tuh berpendidikan di bidang kesehatan, aku selalu dorong untuk masuk ke dunia kesehatan juga. Wah, Itu berat banget. Berat berat. sih. Ya, me as a kid who doesn't know the word at first, pasti iya aja kan. Tapi ketika aku beranjak dewasa, aku tuh nggak suka dikekang. Dengan segala perdebatan dan pikiran terkait banyaknya jurusan yang ada, akhirnya aku dari SMP mulai menetapkan satu jurusan ini untuk aku capai. Move ke SMA, aku makin yakin dengan apa yang aku pilih. Keren. Meskipun selalu dapat bisikan-bisikan jahat yang bilang gimana tuh? kalau emang kalau masuk jurusan itu lulusnya mau jadi apa? Waduh, Gila. langsung to the point banget Iya, tentang iya. pekerjaan gitu ya Bener. pertanyaannya. Tapi nih dari cerita kalian berdua kan kalian sama-sama bahas tentang keluar dari zona nyaman gitu ya. Betul. Aku juga punya cerita yang sama kayak kalian. Speaking of our story, sekarang giliran kamu nih Ren, ceritain gimana sih awal mula kamu milih jurusan yang kamu mau ini. Kita baru juga pengen denger nih. Aduh, kalau diceritain ya bisa seabad kali aku jangan cerita. Waktu ya. Oke, singkat aja. Jadi sebenarnya aku tuh udah netapin jurusan ini tuh dari sejak aku SMP. Dan semakin aku besar gitu ya, saat SMA tuh aku semakin yakin aku buat milih jurusan ini. Tapi sayangnya saat aku SNBT dan SNBP dan lain-lainnya itu aku ketolak di jurusan ini. Akhirnya mau gimana lagi gitu kan, aku harus pilih jurusan lain buat jadi plan B, dimana yang harus sesuai sama minat bakat aku juga. Aku nggak mau sampai ada salah jurusan gitu, karena kalau udah salah jurusan kan pasti ribet banget ya. Ibaratnya kayak kita udah masuk ke kandang singa tapi kita Serem susah banget, buat keluar serem lagi nih, gitu. serem. Aku paham karena aku juga ngerasain hal yang sama. Aduh, By the way, dari tadi kita ngomongin jurusan impian nih. Apa sih jurusan impian kalian berdua ini? Coba spill dong, Aduh, Mas. kepo Spill ya. dong. Spill dong. Jadi jurusan yang aku mau ini
jurusan psikologi, tepatnya di Unpad. Please. Cool, kita sama, Wul. Kita bertiga jadi Psikologi bener-bener red string teori Ah, friendship bener banget ya, banget. kayak Kayak Mbak Jahim kita Oh nih. my God, setuju banget sih kalau dipikir-pikir ya. nih. Tapi guys, so far gimana sih kalian selama kuliah di Humas gitu kan? Apalagi itu pilihan selain psikolog gitu. Betul. Kalau aku nih ya, so far ngerasa seru kok kuliah di Humas. Karena kan apalagi kalau dilihat-lihat nih, kedua jurusan ini juga punya beberapa kesamaan nih. Dari sepengetahuan aku, kedua jurusan ini punya kesamaan dalam hal memahami perilaku manusia dan juga mengharuskan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang gitu. Setuju banget, setuju Iya. banget. Aku juga awalnya bingung banget nih, di Humas tuh harus ngapain, nantinya jadi apa. Terus aku takut gak sesuai sama minat bakat karena aku linjur. Aduh, sama. Tapi setelah ikut orientasi Humas dan kuliah selama 2 bulan, aku jadi dapat banyak insight tentang jurusan Humas. Nah, aku tuh jadi tahu kalau prospek kerja Humas itu bisa jadi human resource kayak jurusan psikologi kan. Kita juga bisa jadi PR konsultan dan menjadi pendengar sekaligus pemberi saran yang baik dari setiap problem klien kita. Asik banget tuh. Bahasanya udah berasa kayak praktisi PR gitu ya. Aku juga sebenarnya tadinya mikir mau semigip lagi gitu kan ya. Tapi setelah mengenal lebih dalam terkait prodi Humas kita tercinta gitu, dan juga dapat pengalaman baru dari teman-teman sejurusan, aku jadi milih stay nih di Humas. Karena ada aku juga ya. Pede banget nih. Nah guys, buat kalian yang lagi ada di fase bimbang terkait career transition, mau itu tentang pemilihan jurusan, urusan kerja, atau hal apapun itu, Yang bikin kalian tuh ngerasa khawatir, coba jangan terlalu dijadiin beban pikiran. Riset dulu aja tentang karir atau hal yang akan kalian jalani ke depannya. Bener banget, karena kalian juga bisa ambil dan lihat dari sisi baiknya nih. Jangan takut untuk mencoba hal baru, dan coba deh beraniin diri kalian buat keluar dari zona nyaman kalian. Karena pasti itu bisa membuat ngembangin diri kalian menjadi lebih baik lagi. Setuju banget nih. Kalian juga jangan ragu buat minta saran atau pertolongan nih ke orang-orang terdekat kalian yang lebih berpengalaman, kayak misalnya orang tua ataupun teman terdekat kalian. Tips and triknya sangat berguna banget ini dong. pasti. Setuju, Sedikit setuju tapi banget. gak kerasa nih kita udah lama banget ngobrolnya guys. Aduh, udah berapa nih? 2 Udah jam, 2 3 jam. 2 jam. Iya nih guys, thank you so much buat kalian yang udah dengerin podcast kita. Iya. Semoga bisa terus menginspirasi Pastinya, dan juga amin. bermanfaat buat kita semua. Amin banget. Okay, that's all from us. Thank you guys and bye-bye.